Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Kembali lagi bersama RK Channel ya. Kali ini saya akan membahas terkait dengan alat ukur mekanik, yaitu salah satunya minggu kemarin sempat kita membahas jangka sorong. Nah, yang sekarang kita akan masuk materi yang kedua, yaitu terkait alat ukur mekanik, yaitu outside micrometer atau mikrometer ya. Di sini ada saya akan membuka apa itu alat ukur mikrometer ya. Ini salah satu alat ukur mikrometer. Alat ukur mikrometer di sini fungsinya sama, yaitu untuk mengukur ketebalan suatu benda, baik itu diameter ataupun ketebalan suatu benda. Nah, dia berbeda dengan alat ukur jangka sorong karena dia memiliki ketelitian jauh lebih teliti daripada jangka sorong ya. Kalau jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,02 atau 0,05. Kalau mikrometer ini dia memiliki ketelitian 0,01 ya. Seperti itu. Jadi di sini kelengkapan yang ada pada kotak mikrometer ya. Yang pertama ini tempat mikrometer, dan yang kedua mikrometer, dan yang ketiga ini adalah pengatur atau kunci pengatur ya, penyetel, karena sebelum digunakan harus dikalibrasi terlebih dahulu. Nah, mikrometer berdasarkan kemampuan mengukur itu ada berbagai macam ya. Pertama, dari mikrometer yang mampu mengukur dari 0 hingga 25 mm. Nah, ini mikrometernya kecil, dari ukuran 0 mampu mengukur 0 sampai 25 mm. Dan yang agak besar dari 25 mm ke 50 mm dan seterusnya. Jadi nanti ada lagi yang lebih tinggi dari 50 ke 75 ya. Dari 75 ada lagi yang ke 100. Nah, seperti itu ya. Nah, Bapak sekarang di sini hanya mencontohkan dua saja, yaitu yang akan Bapak bahas 0 sampai 25 mm. Jadi ketika misalnya benda ini memiliki diameter 30 misalnya ya, kita kira-kira misalnya memiliki diameter 30 ya. Outer mikrometer ini yang misalnya kemampuannya 0 sampai 25 mm tidak mampu untuk mengukur ini karena dia mentok di 25 mm. Nah, misalnya nanti yang perlu digunakan ya mikrometer yang ini kemampuan mengukurnya dari 25 sampai 50, karena perkiraan kita bahwa ini memiliki diameter misalnya di atas 25, berarti kita gunakan yang ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau semua benda dikira-kira terlebih dahulu, ketika dia memiliki diameter misalnya antara 25 dan 50 ya, kita gunakan mikrometer yang 25 sampai 50, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan komponen-komponen yang ada pada mikrometer. Jadi komponen yang ada pada mikrometer ada beberapa. Salah satunya
Yang pertama ya, ini namanya anvil. Ini anvil yang ini ya, rahang tetapnya itu namanya anvil, dan rahang gesernya itu namanya spindle. Dia rahang geser, artinya bisa bergerak. Antara anvil dan spindle fungsinya dia sama, menjepitkan benda yang akan diukur. Terus di sini ada lock lamp. Jika kalian menekan ke kiri, artinya dia dikunci, nggak bisa diputar. Kalau kalian ingin mengendorkan, nah nanti spindlenya launcher dan bisa bergerak. Jadi anvil, spindle, lock lamp. Nah, kemudian di sini ada skala utama atau outer slit. Ya, jadi kalau kalian lihat ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu menunjukkan milimeter. Kalau kalian lihat, nah ini adalah outer slit atau skala utama, bisa dikatakan seperti itu. Di sini dimulai dari 0, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili dan seterusnya sampai 25 mili, karena ketelitian alat ini mampu mengukur sampai 25 mili. Nah, ini skala utama atau outer slit. Nah, kalau yang di atas ini, kalau tadi yang di bawah ya 0, 1, 2, 3, 4, 5 mili. Nah, kalau yang di atas itu setengahnya, tengahannya, misalnya dari 0 setengah ke bawah 1, 1,5 mili ke atas lagi 2 mili. Terus kalau ke atas lagi 2,5 mili ke bawah 3 mili, 3,5 mili, 4 mili, 4,5 mili dan 5 mili. Nah, itu komponen yang tertera pada skala utama dan seterusnya. Nah, itu outer slit atau skala utama. Kemudian yang ada di sini itu skala nonius. Skala nonius ya. Terus komponen yang terakhir yaitu ini ya, yang saya tunjukkan. Nah, ini dia riser stopper. Dia fungsinya untuk memajukan dan memundurkan timbel ya. Di sini misalnya, nah, komponen selanjutnya yaitu timbel atau di skala nonius ini, itu misalnya kita set sudah 0 di skala utama, sudah satu garis lurus dengan 0 yang di skala nonius. Nah, kita coba perhatikan 2 kali putaran timbel ya, misalnya dari 0 tadi 2 kali putaran sampai kembali ke 0. Nah, itu memiliki nilai 0,50 mm. Satu kali putaran lagi 35, 40, 45 dan kembali ke 0 lagi. Nah, itu menjadi 1 mili, artinya satu putaran itu 0,50 ditambah satu putaran lagi 0,50, itu hasilnya kalau kalian lihat di sini ya. Nah,
Hasilnya di skala utama dari 0 tadi menuju 1 mili. Jadi kalian bisa menyimpulkan bahwa nanti setiap 2 kali putaran timbel itu menunjukkan pergeseran 1 mili. Artinya tadi mentok bergeser 1 mili. Itu setiap 2 kali putaran timbel ini ya. Nah, karena kalau kita hitung misalnya dari 0 1 mili ya, bergerak 1 mili, bergerak 2 mili misalnya, ditunjukkan dengan satu garis lurus dengan skala utama ini. Skala utama satu garis dengan 2 mili. Terus bergerak lagi misalnya 5. Nah, seterusnya ya. Cara membaca skala timbel. Nih, nonius atau timbel. Ini berarti menunjukkan 0,5 mm. 0,05. Karena pergerakan timbel ini, satu strip ini itu memiliki nilai 0,01. Jadi 0,01, 0,02, 0,03, 0,05 dan seterusnya hingga tadi satu putaran penuh itu ada 0,50. Nah, ini misalnya 45, 46, 47, 48, 49, 50. Itu satu putaran penuh kembali ke 0. Itu 0,5